Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa, apa kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia ya. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke pertemuan yang kedua. Artinya hari ini kita akan membahas materi terkait dengan konsep biaya. Materi hari ini bersumber dari dua buku utama ya, yaitu bukunya Baldrick Siregar dan kawan-kawan, serta buku dari Merin Mowen dan kawan-kawan. Pengertian dan klasifikasi biaya. Jadi, salah satu tugas terpenting akuntansi manajemen adalah menentukan biaya dari produk, jasa, pelanggan, dan hal-hal lain yang menjadi perhatian para manajer. Oleh karena itu, manajer harus memahami arus biaya dan bagaimana biaya yang digunakan untuk pengambilan keputusan, baik untuk perusahaan kecil maupun perusahaan berskala besar dan juga global. Penggunaan istilah cost atau biaya dan expense atau beban secara konsisten dalam semua konteks buku memang bukan hal yang mudah. Nah, pada slide ini kita akan membahas kedua istilah akun tersebut ya. Jadi, menurut bukunya Merin Mowen, biaya itu bahasa Inggrisnya adalah cost. Ya, jadi secara bahasa Inggris biaya itu adalah cost. Sedangkan beban adalah expense. Teman-teman jangan sampai ketukar ya. Jadi biaya itu adalah cost dan beban adalah expense. Jadi biaya itu definisinya adalah jumlah kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan saat ini atau di masa depan bagi perusahaan. Jadi ada dua esensi utama ya dari pengertian yang tadi ya. Yang pertama adalah jumlah kas atau setara kas yang dikorbankan, dan yang kemudian esensi yang kedua adalah dapat memberikan keuntungan saat ini atau di masa depan bagi perusahaan. Jadi artinya dapat memberikan manfaat gitu ya, dapat memberikan keuntungan bagi organisasi gitu ya, berupa pendapatan. Jadi biaya selalu timbul untuk menghasilkan pendapatan gitu ya, atau keuntungan bagi perusahaan. Nah, di sini sudah ada contohnya. Contoh biaya di sini adalah misalnya ada toko Nana Factory Outlet, merupakan perusahaan dagang jual beli baju di Tanah Abang gitu ya. Ketika toko Nana Factory Outlet membeli baju ke vendor, maka pengeluaran kasnya ini disebut dengan biaya. Gitu ya. Kenapa disebut dengan biaya? Karena baju tersebut akan dijual sehingga dapat memperoleh keuntungan bagi Nana Factory ini. Gitu ya. Jadi jelas ya, jadi pada saat membayar menggunakan kas gitu ya, ada kas yang dikorbankan, ada kas yang dikeluarkan oleh perusahaan, itu disebut dengan biaya gitu ya. Kenapa? Karena memang kas tersebut nantinya akan mendapatkan gitu ya, akan memberikan keuntungan atau pendapatan bagi si toko Nana Factory gitu ya. Kemudian berikutnya adalah beban atau expense. Jadi saat biaya yang telah dihabiskan dalam proses menghasilkan pendapatan, biaya tersebut sudah kadaluarsa atau expired. Ya. Jadi uangnya keluar gitu ya, tapi manfaatnya sudah sampai di situ. Jadi misalnya apa? Misalnya ketika kita bayar listrik, bayar telepon, air gitu ya, bayar gaji. Kan ketika perusahaan membayar listrik bulan Januari, ya tentu manfaatnya hanya sampai Januari gitu ya. Tidak bisa untuk manfaatnya di bulan Februari, Maret, April, dan seterusnya. Atau misalnya juga perusahaan membayar
gaji karyawan bulan Januari. Nah, tentu di bulan Februari karyawan sudah harus membayar lagi gitu kan. Tidak bisa diperuntukkan untuk bulan Februari gitu ya, atau memberikan keuntungan di bulan berikutnya seperti itu. Atau di sini contohnya di awal bulan ya, toko Nana membayar tagihan sewa toko bulan Maret 2022 senilai 10 juta rupiah. Maka pengeluaran kas disebut dengan beban. Kenapa disebut dengan beban? Ya karena masa manfaatnya hanya untuk bulan Maret saja, bulan Maret 2022. Habis sampai di situ gitu ya. Nanti kalau untuk bulan April, Mei, nah toko Nana harus mengeluarkan uang lagi gitu ya, senilai 10 juta. Jadi jelas ya perbedaannya biaya dan juga beban. Jadi kalau biaya dikeluarkan kas dan setara kasnya nantinya akan memberikan keuntungan saat ini gitu ya. Tapi sedangkan kalau beban, jadi biayanya telah dihabiskan dalam proses menghasilkan pendapatan gitu ya. Sudah expired, sudah kadaluarsa. Contohnya tadi ada ketika perusahaan membayar listrik, telepon, air, bayar sewa gedung gitu ya, bayar sewa toko. Berikutnya adalah klasifikasi biaya. Jadi, informasi biaya yang berbeda dapat diklasifikasikan dengan mengklasifikasikan biaya secara berbeda pula. Nah, pada dasarnya biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama berdasarkan ketertelusuran biayanya, yang mana digolongkan menjadi biaya langsung, direct cost, dan biaya tidak langsung atau indirect cost. Yang kedua, berdasarkan perilaku biayanya, yaitu digolongkan lagi menjadi variable cost, fixed cost, dan mixed cost. Ya, biaya campuran. Dan yang ketiga, fungsi pokok perusahaan yang digolongkan menjadi biaya produksi dan juga biaya periodik. Yang terakhir, klasifikasinya berdasarkan biaya produksi yang digolongkan lagi menjadi biaya bahan baku raw mat, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, dan yang terakhir adalah biaya overhead pabrik. Nah, jadi ini merupakan skemanya ya untuk memudahkan kalian memahami dari klasifikasi biaya. Jadi biaya pada perusahaan manufaktur berdasarkan fungsinya gitu ya, berdasarkan ketelusurannya dan berdasarkan biaya produksinya, ini secara gambar gitu ya, skemanya seperti ini. Berikutnya kita bahas klasifikasi biaya secara komprehensif gitu ya, berdasarkan ketertelusuran biayanya. Ada yang pertama adalah biaya langsung atau direct cost. Jadi biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri langsung pada suatu objek biaya. Yang termasuk biaya langsung adalah biaya bahan langsung gitu ya, biaya bahan baku langsung atau direct material, dan biaya tenaga kerja langsung atau direct labor. Contohnya apa dari direct cost ini? Contohnya adalah dalam pembuatan meja, kayu merupakan bahan baku yang mudah ditelusur sampai kepada produk jadi. Jadi misalnya saja dalam membutuhkan dalam melakukan pembuatan meja belajar gitu ya, tentu perusahaan bisa tahu berapa banyak komponen kayu yang harus berapa totalnya gitu ya, berapa kilogram komponen kayu yang dibutuhkan. Jadi tentu ini bisa dimasukkan ke dalam direct material. Kenapa? Karena komponen kayunya mudah ditelusur gitu ya. Berapa kilogram sih untuk membutuhkan pembuatan satu meja gitu. Atau di sini juga ada contohnya, dalam membuat produk 10 meja membutuhkan waktu 8 jam yang dikerjakan oleh tenaga kerja. Biaya tenaga kerja dalam 1 jam adalah 20.000. Jadi dalam membuat 10 meja butuh 8 jam gitu ya, 8 jam untuk tenaga kerjanya
Nah, biaya per jamnya adalah 20.000. Artinya dalam 8 jam biaya menjadi 160.000 ya, biaya tenaga kerjanya. Biaya 160.000 ini disebut dengan biaya tenaga kerja langsung atau direct labor gitu ya. Kenapa disebut biaya langsung? Karena karyawan dan jam kerjanya dapat diidentifikasi hingga ke setiap produk yang dihasilkan gitu ya. Jadi setiap misalnya 10 meja gitu ya, kita bisa tahu gitu ya biaya tenaga kerja langsungnya adalah 160.000. Kan tadi sudah ada hitung-hitungannya ya, butuh kerja 8 jam, yang mana per jamnya adalah 20.000, sehingga dalam 8 jam itu biaya tenaga kerja langsungnya 160.000. Kemudian yang kedua adalah biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya tidak langsung adalah biaya yang sulit untuk dapat ditelusuri secara langsung pada suatu objek biaya. Jadi contohnya apa? Misalnya saja seperti seorang mandor gitu ya. Mandor dapat mengawasi pekerjaan beberapa produk. Misalnya dapat mengawasi atas produksi meja, lemari, kursi gitu ya dalam satu waktu. Nah, oleh karena itu gaji mandor produksi gitu ya tidak dapat ditelusuri untuk masing-masing produk meja, produk lemari, dan kursi gitu. Sehingga dapat diklasifikasikan dengan biaya tidak langsung. Tidak mudah gitu ya. Jadi sulit. Di sini kan kata kuncinya dari biaya tidak langsung itu adalah sulit gitu ya untuk dapat ditelusuri. Kemudian contohnya yang lain gitu ya, pada pembuatan produk meja dan kursi diperlukan cat gitu ya untuk mengecat bagian-bagian dari produk gitu. Nah, jika perusahaan akan memproduksi 100 meja dibutuhkan 5 kg cat, harganya 5 kg ini 350.000. Terus pertanyaannya, bisa nggak kita mengetahui berapa biaya untuk 1 unit meja gitu ya, berapa biaya cat gitu ya untuk 1 unit meja. Nah, tentu agak sulit gitu ya untuk mengukurnya. Jadi kalau misalnya 100 meja butuh 5 kg, yang mana 350.000 harga per 5 kilogramnya itu. Kalau misalnya ditanya 1 unit meja jadi berapa biaya catnya, ya tentu nggak tahu gitu ya, karena hitung-hitungannya memang sulit. Berikutnya adalah klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biayanya. Jadi tingkat aktivitas dapat berubah-ubah gitu ya, naik atau turun gitu ya. Perilaku biaya menggambarkan pola variasi perubahan tingkat aktivitas terhadap perubahan biayanya berdasarkan perilaku. Nah, biaya dapat diklasifikasikan menjadi, yang pertama adalah biaya variable cost, yang kedua biaya tetap atau fixed cost, dan yang ketiga adalah biaya semi variable. Semi variable ini juga bisa masuk ke dalam biaya campuran ya, atau mixed cost, contohnya mixed cost gitu ya bahasanya di slide sebelumnya. Biaya variabel itu apa? Biaya yang secara total selalu mengalami perubahan sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan, output, atau aktivitasnya. Nah, contohnya misal biaya variabel adalah biaya bahan baku gitu ya, dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi apabila tingkat produksi bertambah, tentu jumlah biaya variabelnya bertambah. Apabila tingkat produksinya menurun, tentu jumlah biaya variabelnya menurun. Namun tentu biaya variabel per unitnya tetap ya tidak berubah. Contohnya di sini, misal kita akan memproduksi 10 unit gitu ya, misal 10 unit meja. Biaya per unitnya 10.000, maka total biaya variabelnya adalah 100.000. Jadi 10 dikali 10.000. Tapi kalau misalnya kita mau memproduksi 20 unit meja, maka total biayanya menjadi 200.000. Dari 20 dikali 10.000. Kalau mau produksi lagi 40 meja, maka biayanya berubah lagi menjadi 400.000 gitu ya. Jadi tentu
Ini masuk ke dalam biaya variabel gitu ya, contohnya karena secara total selalu mengalami perubahan gitu ya, sesuai dengan misalnya di sini tingkat unit yang akan diproduksi atau tingkat outputnya. Berikutnya ada biaya tetap atau fixed cost, biaya yang jumlahnya tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam kisaran tertentu, walau tingkat aktivitas meningkat ataupun tingkat aktivitasnya menurun. Contohnya kayak apa? Contohnya misal kayak sewa gudang pabrik gitu ya, mau yang diproduksi 10 meja ke 20 meja ke, biayanya ya tetap biaya sewa gudangnya gitu ya, nominalnya 7 juta. Jadi nggak terpengaruh maupun unit yang diproduksi berapapun, mau 10, 20, 30, atau 40, maka total biaya sewa gudangnya sama-sama 7 juta rupiah gitu ya. Nah, berikutnya adalah biaya semi variabel atau biaya campuran. Jadi, biaya semi variabel atau biaya campuran adalah biaya yang mengandung biaya variabel dan biaya tetap. Biaya ini mengalami perubahan tetapi tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Jadi contohnya kayak apa biaya campuran atau biaya semi variabel ini? Misal biaya pemakaian listrik gitu ya, tentu berubah sesuai dengan perubahan tingkat pemakaian listrik. Sementara biaya abodemennya gitu ya, abodemennya listrik itu tidak berubah walaupun pemakaian listrik berubah. Atau biaya telepon juga gitu kan ya, biaya telepon kalau kita pakai telepon tingkat biayanya itu berubah sesuai dengan pemakaian teleponnya, tapi kan biaya abodemennya gitu ya tidak berubah, itu tetap. Nah, contohnya di sini juga ada misalnya kita memproduksi 10 unit meja gitu ya. Kalau memproduksi 10 unit meja dapat bonus 200.000, tapi gajinya tetap gitu ya, 7 juta. Kemudian kalau mampu memproduksi 20 unit meja, maka dapat bonus 300.000. Namun gaji tetapnya tetap 7 juta. Kalau mampu memproduksi 40 unit gitu ya, dapat bonus 500.000, tapi gaji tetapnya 7 juta. Nah, di sini kan contohnya gitu ya, jadi mengandung biaya tetap, biaya fixed cost gitu ya, fixed cost, dan juga mengandung yang namanya biaya variabel. Jadi berubah seiring dengan peningkatannya si produk, peningkatan produk gitu ya, maka bonusnya juga meningkat gitu ya. Berikutnya adalah klasifikasi biaya berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah ada biaya produksi. Biaya produksi adalah semua biaya yang berkaitan dengan produksi. Jadi semua biaya yang di pabrik atau tempat produksi sehingga barang tersebut tersedia untuk dijual. Contohnya biaya produksi itu apa? Ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga overhead ya. Kemudian biaya periodik. Biaya periodik adalah semua biaya yang tidak termasuk biaya produksi gitu ya. Biaya dari semua bagian rantai nilai kecuali bagian produksi. Berarti apa? Berarti adalah ada biaya penjualan dan biaya administrasi. Biaya penjualan ini juga pada beberapa literatur disebut dengan biaya pemasaran ya. Jadi biaya penjualan atau pemasaran adalah biaya yang diperlukan untuk memasarkan, mendistribusikan, dan memberikan layanan purna jual sebuah produk atau jasa. Contohnya apa? Gaji dan komisi bagi karyawan bagian penjualan, iklan, pergudangan, pengiriman, layanan pelanggan gitu ya. Terus kemudian ya biaya pemasaran gitu ya, biaya promosi iklan, biaya pengiriman gitu, ini masuk ke dalam biaya penjualan. Kemudian kalau biaya administrasi adalah semua biaya yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan, dan administrasi umum.
Contohnya apa? Gaji direksi, biaya hukum, biaya legal gitu ya, misal ingin membuat sebuah nama produk gitu ya, itu kan perlu dipatenkan, nah itu kan butuh biaya legal. Kemudian pencetakan laporan tahunan dan akuntansi itu masuk ke dalam biaya administrasi. Oke, sekarang kita masuk ke analisis contoh-contoh soal gitu ya. Yang pertama, bagaimana jika kita mau menghitung biaya produk secara total dan per unit. Jadi total biaya produk ya, total biaya produk adalah penjumlahan dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, total biaya produk ya, namanya aja biaya produk. Tadi kan kita ngebahas produksi ya, produksi ini kan semua biaya yang ada di pabrik. Contohnya bahan baku, TKL, dan overhead. Makanya total biaya produknya adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Biaya produksi per unit adalah total biaya produk dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Formulanya, biaya produk per unit total biaya produk dibagi jumlah unit yang diproduksi. Jadi biaya produk terdiri atas biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Setelah barang selesai diproduksi, tidak ada lagi biaya yang dibebankan ke barang tersebut. Oleh karena itu, setiap biaya yang terkait dengan penyimpanan, penjualan, dan pengiriman barang tidak termasuk sebagai biaya produk, tetapi merupakan biaya periodik. Ya jelas ya, jadi memang yang namanya biaya produk ya hanya ini saja, bahan baku langsung, TKL, dan overhead pabrik. Kalau misalnya sudah keluar dari bagian produksi gitu ya, sudah ke pengiriman, penjualan, penyimpanan, itu masuknya ke dalam biaya periodik. Jadi tentu tidak diperhitungkan ke sini gitu ya. Informasi. Nah, di sini ada contoh soal. Blue Denim Company memproduksi pakaian berbahan jean. Minggu lalu bahan baku langsungnya bahan denim, benang, resleting, dan paku senilai $48.000 ditempatkan dalam kegiatan produksi. Biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan sebesar $30.000. Dari ada 50 karyawan bekerja selama 40 jam dengan biaya per jamnya adalah $15. Overhead sebesar $72.000. Hingga akhir minggu, Blue Denim berhasil memproduksi 30.000 pasang pakaian jean. Kita diminta untuk menghitung total biaya produk untuk minggu lalu, dan yang kedua adalah menghitung biaya dari sepasang pakaian jean yang diproduksi pada minggu lalu. Nah, nomor 1, menghitung total biaya produk gitu ya. Lihat aja formulanya di sini. Total biaya produk kan tadi bahan baku langsung ditambah TKL ditambah overhead ya. Bahan baku langsungnya berapa tadi di informasi soal? 48.000. Kita inputkan 48.000. TKL-nya 30.000, overhead-nya 72.000. Nah, jadi untuk memproduksi 30.000 pasang gitu ya, biayanya adalah $150.000. Berapa biayanya per unit? Gampang aja, 150.000 dibagi 30.000. Berarti per unitnya untuk memproduksi pakaian berbahan jean itu ya adalah $5 ya, $5. Kemudian berikutnya menghitung biaya utama dan biaya konversi secara total per unit. Biaya utama prime cost. Nah, ini istilah baru lagi ya, prime cost dan biaya konversi atau conversion cost. Biaya produk yang terdiri atas biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik terkadang dikelompokkan menjadi biaya utama dan konversi. Biaya utama itu apa? Penjumlahan dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Ya, jadi biaya utama bahan baku langsung gitu ya, BBL ditambah dengan TKL.
Kalau konversi, penjumlahan dari biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan overhead. Jadi TKL ditambah overhead. Nah, untuk perusahaan manufaktur, biaya konversi dapat diartikan sebagai biaya untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Ketika untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi, tentu butuh tenaga kerja, gitu ya. Sama butuh overhead pabrik. Contohnya overhead pabrik ini apa misalnya? Bayar listrik gitu ya. Terus kemudian, nah di sini ada ada contoh soal informasi gitu ya, mengacu ke informasi dalam contoh Carneystone 2.1. Carneystone 2.1 tuh yang mana? Yang ini ya. Ini kan Carneystone 2.1 nih. Contoh soal ini ya. Jadi kita diminta untuk menghitung total biaya utama minggu lalu, biaya utama per unit, total biaya konversi minggu lalu, dan konversi per unit ya. Berapa biaya utamanya? Biaya utama ya bahan baku langsung ditambah TKL ya, jadi 48.000 ditambah 30.000, informasinya ada pada slide sebelumnya ya. Jadi total biaya utamanya 78.000. Berapa biaya utama per unit? Tinggal 78.000 total biaya dibagi dengan keseluruhan berapa unit yang diproduksi jinnya tadi ya. Jinnya kan tadi diproduksi 30.000. Jadi 78.000 dibagi 30 adalah $2,6. Kemudian total biaya konversinya tenaga kerja langsung ditambah dengan overhead ya, jadi total biaya konversinya menjadi $102.000. Nah, sedangkan biaya konversi per unit adalah $3,4. Berikutnya yang ketiga adalah menghitung bahan baku yang digunakan dalam produksi. Sebelumnya kita tahu bahwa untuk menghitung persediaan bahan baku akhir, maka formulanya adalah persediaan bahan awal ditambah pembelian dikurangi bahan baku langsung yang digunakan dalam produksi. Nah, kalau misalnya kita mau nyari bahan baku langsung yang digunakan dalam produksi, ya tinggal pakai rumus matematis saja gitu ya. Jadi persediaan bahan baku akhirnya ini menjadi sebelum sama dengan gitu ya. Jadi formulanya untuk menghitung bahan baku langsung yang digunakan adalah persediaan bahan baku awal ditambah pembelian dikurangi persediaan bahan baku akhir. Di sini informasinya adalah Blue Denim Company memproduksi pakaian jeans. Pada 1 Mei, Blue Denim memiliki bahan baku senilai 68.000. Ini berarti bahan baku awal ya. Kemudian selama Mei, Blue Denim membeli bahan baku senilai 200.000. Artinya ini sebagai pembelian 200.000-nya. Nah, kemudian di 31 Mei, bahan baku memiliki saldo sebesar 22.000. Nah, ini sebagai persediaan akhir. Kita diminta untuk menghitung biaya bahan baku yang digunakan dalam produksi selama bulan Mei. Jadi persediaan bahan baku awal 68.000 ditambah pembelian 200.000 dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir 22.000 sehingga total bahan baku langsung yang digunakan dalam produksi adalah $256.000. Cukup mudah ya. Untuk menghitungnya hanya tinggal menginputkan yang ada pada informasi soal. Nah, teman-teman, begitu pula untuk menghitung beban pokok produksi, kalian bisa mengikuti contoh-contoh soal ya. Kemudian menghitung beban pokok penjualan, di sini sudah ada informasinya, menyusun laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur, dan yang terakhir adalah menghitung persentase dari pendapatan penjualan. Nah, di sini sudah ada persamaan penting, formula-formulanya yang bisa kalian ikuti, serta di sini juga sudah ada contoh soal yang komprehensif untuk menghitung biaya produk, laporan beban produksi, dan laporan laba rugi. Baik, terima kasih adik-adik mahasiswa, semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Sekali lagi, apabila adik-adik mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal atau memahami contoh soal, silahkan bisa bertanya ke dosen, baik melalui grup maupun chat pribadi dosen.
Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.